Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Novel Yuniarto dengan NIM 24178 dari kelas Jaringan Komputer 3E. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum Jarkom modul 2 dengan judul memeriksa internet. Langsung saja, yang dibutuhkan ialah satu PC atau laptop dengan OS Windows dan yang ada akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Di sini saya menggunakan WiFi. Setelah itu, langsung saja ke latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Di sini ada review singkat dari deskripsi dan panjang header Ethernet 2 yang memiliki yang berbeda-beda bytes-nya. Setelah itu langkah 2, untuk memeriksa konfigurasi jaringan dari PC, kita bisa perintahkan ke cmd ipconfig all dan akan muncul seperti ini. Setelah itu langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, di sini tangkapan layar dari tangkapan Wireshark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway. Setelah itu, ARP merupakan singkatan bagi Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Ini adalah sebelum dibalas ARP, dan ini setelah dibalas ARP-nya. Needgear source Needgear yang sebelumnya del. Langsung saja langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Nah, di sini ada preamble yang tidak terlihat filenya. Field ini mengandung bit-bit sinkronasi diproses oleh hardware-nya. Di sini setelah itu ada destination address dan source address. Destination-nya adalah broadcast FFF di sini. Destination. Setelah itu source address-nya itu Netgear yang ini ARP Netgear. Nah, 6 angka heksa pertama merupakan kode pabrik NIC. 6 angka heksa terakhir merupakan nomor seri dari NIC tersebut. Setelah itu ada frame type dengan value 0x0806. Setelah itu deskripsinya adalah mengandung suatu nilai heksadesimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol upper level dan data flow. Ada banyak protokol upper layer yang didukung oleh Ethernet 2. Ada dua jenis frame yang umum adalah IPv4 protokol dan Address Resolution protokol ARP. Setelah itu data value-nya ARP mengandung protokol upper level yang terenkapsulasi. Setelah itu FCS tidak terlihat di value-nya. FCS adalah frame text sequence digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error selama transisi nilai ini dihitung oleh perangkat yang mengirimkan. Mencakup jenis, data, dan alamat frame. Ini diverifikasi oleh penerima. Setelah itu langsung saja kita jawab pertanyaan 1. Apa yang penting mengenai isi dari destination address? Yang penting adalah karena menentukan alamat berisi MAC address. Jika broadcast, maka akan muncul broadcast FFF. Singkatnya berfungsi sebagai alamat surat layer 2. Terus jawaban yang kedua itu mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena PC mengirim broadcast ARP dahulu karena PC belum mengetahui alamat MAC address-nya. Maka digunakanlah ARC untuk memetakan IP address ke MAC address. Setelah itu sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, di sini MAC address dari frame pertama ini adalah di sini F0 1F AF 50 FD 8. Setelah itu sebutkan vendor ID dari source list dalam balasan ARP. Nah, yang merupakan vendor ID atau OUI
dari source-nya itu di 6 angka yang pertama. Nah, 30, bentar, 30, 46, 9A. Kita cut, taruh. Nah, setelah itu soal kelima, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Nah, 6 angka hexa pertama menunjukkan kode pabrik dari OUI-nya atau vendor. Setelah itu sebutkan nomor seri NICs dari source. Nomor seri NICs dari source itu 6 angka yang terakhir. Nah, di sini 99C572. Kita tulis 99C572. Oke. Sudah selesai untuk latihan pertama. Setelah itu latihan kedua. Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Nah, di sini angka 1 mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Kita buka command prompt-nya, ketik cmd, setelah itu IP config all, kita tuliskan default gateway-nya. Default gateway saya itu ini. Kita akan taruh. Nah, setelah itu mulai menangkap trafik pada NIC PC. Buka website. Kita buka website. Setelah itu pilih WiFi. Nah, ini sudah masuk. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Setelah itu memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Kita tuliskan ICMP. Nah, ketika hijau maka berarti berhasil atau benar perintahnya. Kita enter. Nah, setelah itu yang kita filter apply itu ini. Itu langkah keempat dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Nah, default gateway tadi kita ping enter. Nah, sudah ya terreply. Habis itu kita buka ini Wireshark-nya. Setelah itu hentikan penangkapan trafik. Kita hentikan. Langkah 6, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Ini ada panel daftar paket atas ini. Setelah itu paket detail setengah di sini. Setelah itu paket bytes di bawah ini. Nah, dalam panel daftar paket atas, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Kita periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Ini panjangnya 2, itu 4. Setelah itu baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2.
Baris keduanya itu ini baris kedua, terus itu MAC address-nya dari source dan destination. Apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC itu ini. Nah, ini MAC address PC-nya. Setelah itu MAC address dari default gateway-nya. Kita ambil copy. Setelah itu, pertanyaan ketiga, Anda dapat klik tanda lebih dari atau panah pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan di sini adalah tipe IPv4 0x0800. Kita tulis IPv4 0x0800. Setelah itu, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Nah, di sini kita pencet ini, kita itu scroll ke bawah. Di sini ada source address-nya. Kita ambil, copy. Ini adalah source-nya. Setelah itu untuk destination ini default gateway. Ini sudah. Setelah itu Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyerap bagian itu dari frame hex dan SC. Dalam panel paket batch, klik baris Internet Control Message protokol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel bytes. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Kalau ini kita tutup, setelah itu buka ini. Nah, ini yang dilakukan ya. Dua oktet terakhir yang disorot, 68 dan 69. Nah, ini untuk aslinya adalah 68 adalah H dan 69 adalah kita tulis 68 dan 69. Aslinya H dan 69. Setelah itu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source destination tidak terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap pin yang pertama. Bagian atas dan klik salah. Oke. Harus terbalik ya. Di sini kita lihat. Nah, ini source and destination. Habis itu ini dibalik dari default gateway perangkat kita. Oke, kita screenshot. Udah. Kita taruh.
Sudah. Setelah itu sebutkan device dari MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Kita buka tadi. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device-nya itu description. Oh ya. Destination ini device-nya, terus ini MAC address-nya. Tulis device address. Sebentar. Terus manual aja ZTE 035253 535253. Addressnya itu kita ambil copy. Nah, ini MAC address. Setelah itu langkah 7, menangkap paket cross jauh. Klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan website baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan ini. Klik continue website setting. Setelah itu buka suatu jendela command prompt. Ini kita start capture baru, continue website setting. Di situ buka jendela command prompt dan ping ke www.cisco.com. Ping karena Cisco itu adalah IPv6, maka kita min4 untuk mendapatkan address min4 www.cisco.com. Sudah, kita ping. Nah, berhasil. Setelah itu buktikan penangkapan paket. Kita buka ini, kita buktikan. Periksa paket baru dalam panel daftar dari WhatsApp. Periksa paket barunya. Ini. Setelah itu langsung ke pertanyaan. Dalam frame request echo-ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Nah, di sini source-nya itu ini, destination-nya ini. MAC address berarti ini. MAC address-nya ini, destination-nya ini. Kita ambil, copy seperti ini. Setelah itu destinasi, copy. Nah, nomor 2, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Berarti kita buka ini tadi, IP file ini. Berarti kita lihat ini source address-nya, ambil
taruh, setelah itu destinasinya copy. Nah, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Setelah itu, mengapa IP address destination berubah, sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, langkah ke-6, langkah ke-6 ini di sini ya. Coba aja. Ini berbeda IP address destination-nya, tapi source-nya tetap sama. Itu karena IP tujuan berubah karena paket dikirim ke alamat yang berbeda. Sedangkan MAC tujuan tetap sama, yaitu alamat fisik kita sendiri atau laptop kita sendiri. Jadi seperti itu. Kita tuliskan IP tujuan berbeda. Berubah karena paket dikirim ke alamat yang berbeda. Nah, itu sedangkan tujuan tetap sama karena paket masih menuju alamat fisik atau laptop yang sama. Nah, terus pertanyaan keempat, WhatsApp tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Seperti yang dijelaskan tadi, di preamble, field ini mengandung lebih bit sinkronasi diproses oleh hardware NAS. Itu terkandung pola bergantian yang ditujukan untuk sinkronasi fisik. Yang terkandung itu ada pola sinkronasi dan penanda awal. Yang universal tidak melakukan. Yang terkandung adalah pola sinkronasi dan penanda awal. Baik, sekian dari saya sudah mengerjakan modulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.